kabar? Halo Ibu Ade, Alhamdulillah baik. Ibu Ade bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita tetap sehat ya, Bu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ibu Yan ada urus apa ke kantor, Bu? Oh iya, ini biasa lagi mengurus berkas kenaikan gaji berkala. Alhamdulillah ya, Bu. Tapi kelihatannya mukanya kurang bersemangat hari ini. Ada masalah ya? Oh iya, ada sih sebenarnya sedikit. Hmm, Mungkin ada yang ingin diceritakan kepada saya, Bu. Ada Hmm, masalah apa? apa boleh saya curhat sama Ibu Ade? Boleh, tapi kalau mau curhat kita jangan di sini. Silakan ke ruangan saya, Bu. Ya, baik. Ya, Terima kasih. ya silakan duduk, Bu. Oke, terima kasih Bu Ade. Wah, Memang, jadi memangnya fasilitasi ada, dengan ruangannya. memangnya ada masalah apa, Bu? Ya biasalah, kalau guru kan ya di mana lagi ada masalahnya. Biasanya sih di sekolah, Mak. Tentang apa kira-kira masalahnya, Bu? Tentang proses pembelajaran saya, Bu Ade. Boleh kan saya curhat sedikit? Bisa. Silakan diceritakan. Ya, begini Bu Ade. Sebenarnya saya bingung. Saya bingung dengan siswa saya ini. Kenapa ya masih ada anak yang tidak mau sholat begitu? Padahal di setiap rutinitas di sekolah, saya selalu mengingatkan mereka untuk melaksanakan sholat. Ya minimal sholat 5 waktu lah. Hmm, apa kira-kira itu karena apa kira-kira, Bu? Masalahnya Eh, sebenarnya di mana sampai anak-anak tidak mau salat, Bu? ya kenapa Bu? Masalahnya apa, Bu, sampai anak-anak tidak mau salat? Kira-kira, eee, Oh apa iya. itu permasalahannya sampai kok mereka tidak mau salat? Permasalahannya itu bagaimana ya? Ada yang karena beragam lah. Ada yang karena lupa, ada yang karena capek, ada yang mengantuk kalau malam, tidak sholat isya karena ngantuk. Kalau sholat subuh katanya telat bangun. Eh, Biasanya saya tanya, bangunnya jam berapa? Jam 6 Bu. Ada yang bilang setengah 7 Bu. Ada yang bilang jam 7 Bu. Bahkan ada yang bilang setengah 8. Terus saya tanya, berarti kalau bangun telat setengah 8, jangankan sholat, mandi saja tidak mandi. Langsung eh, ketawa. Terkadang siswa cuman ketawa seperti itu. Ya, Astagfirullah itu astagfirullah, sih. kenapa anak-anak seperti itu, Bu, ya? Iya, itulah Bu. Tetapi ada juga sih sebagian kecil yang menjawab ketika saya tanya ada yang sholat atau tidak. Sebagian kecil katanya ada yang sholat, tapi sebagian besarnya itu eh, mereka tidak sholat dengan alasan yang seperti tadi. Mmm, jadi bagaimana selama ini, apakah Ibu sudah mengkomunikasikan dengan orang tua siswa yang tidak salat itu, Bu? Sudah Bu. Eh, saya sudah komunikasikan dengan orang tua siswa terkait orang siswa tersebut terkait sholatnya. Terus tanggapannya orang tua bagaimana, Bu? Ya, Tanggapan orang saya sudah tua? menanyakan tanggapannya. eh, mereka juga sampai kebingungan begitu. Mereka juga sampai kewalahan untuk bisa mengingatkan anak-anaknya untuk sholat seperti itu.
mereka juga sampai tidak tahu untuk bisa mendapatkan maksudnya solusi apa yang harus, mereka, eee, lakukan begitu. Mereka tidak dapatkan solusinya. Mmm, selanjutnya apakah Ibu sudah pernah mencari tahu bagaimana sebenarnya kehidupan anak-anaknya Ibu ini di luar sekolah? Maksudnya kehidupan mereka di rumah, bagaimana kebiasaan orang tuanya, apa mereka juga melaksanakan salat 5 waktu, begitu? Oh iya Bu, tentu, saya juga sudah menanyakan, ke siswa saya tentang kebiasaan orang tuanya. Ternyata, ada beberapa orang tua siswa yang juga jarang sholat, atau bahkan ada juga, orang tua siswa yang tidak sholat dan bahkan, eee, Al-Quran saja mereka tidak punya di rumah. Nah, pada saat itu ketika saya mendengar, jawaban-jawaban dari siswa, saya merasa sedih dan prihatin dengan keadaan itu. Nah, selanjutnya, Ibu sudah menyampaikan ke siswa Ibu bahwa salat itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita, umat muslim. Yang pastinya sudah Bu, saya sangat sering, mengingatkan, memberitahu mereka, eee, saya memberitahu betapa pentingnya sholat itu bagi seorang muslim. Tapi kenapa ya, kita sebagai seorang muslim, masih ada saja begitu yang tidak mau melaksanakan sholat. Jadi saya mau mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu, bagaimana ya Bu ya kira-kira ya? Kalau saya menangkap permasalahan Ibu Yan ini, yang sedang Ibu alami ini, yang Ibu hadapi ini, ada anak-anak yang lupa, ada karena capek, mengantuk, telat bangun, bahkan ada yang bermalas-malasan untuk salat. Jadi ini menjadi permasalahan sebenarnya di dalam proses pembelajarannya Ibu ya. Apalagi ini berkaitan dengan nilai agama dan nilai moralnya. Begitu kan, Bu? Iya. Iya Bu Ade, betul sekali. Karena ya menurut saya sholat ini sangat penting bagi anak apalagi sejak dini kan. Kita kan harus mengajarkan kepada anak-anak. Betul kan Bu ya? Penting kan Bu? I- Iya, itu penting sekali, Bu. Saya setuju dengan Ibu. Kemudian dari permasalahan yang sedang Ibu alami ini, apakah Ibu sudah memiliki rencana? Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan, untuk mencari solusinya, gitu? Eh, bagaimana ya? Saya akan melakukan perbaikan yang pastinya melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya, agar pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi ke depan. Iya, benar sekali, Bu. Karena kita di sekolah, jadi menurut Ibu itu untuk mencapai nilai agama dan moral anak-anak dengan baik, eh, selain itu anak-anak juga mau salat, dan orang tuanya mendukung program pembelajaran kita dan orang tua, agar orang tuanya juga tidak meninggalkan salat ya, Bu. Iya, Bu. Jadi, mmm, menurut saya untuk mencapai nilai agama dan moral anak itu, lebih baik mungkin kita mulai dengan kita mengajarkan anak ini cara berwudu, setelah itu, mungkin bisa masuk ke, cara belajar cara gerakannya, gerakan sholatnya, setelah itu, baru masuk belajar bacaan sholatnya. Nah, sedangkan untuk orang tuanya yang mungkin, bisa memberikan contoh kurang baik di rumahnya, yaitu, tidak sholat. Kan tadi saya mengatakan bahwa ada orang tuanya yang tidak sholat gitu kan, bahkan Iya. ada yang jarang sholat. Nah, mungkin kita bisa mengadakan parenting atau kelas orang tua dengan mengundang orang yang ahli dalam agama, yaitu misalnya ustadz atau ustazah. Bagaimana menurut Bu Ade? Mungkin seperti itu ya Bu ya? Sangat bagus ya ide yang Ibu akan laksanakan itu. Eh,
Selanjutnya bagaimana, Bu? Apakah Ibu akan melaksanakannya dalam waktu dekat untuk kegiatan parenting ini? Iya Bu, saya akan melaksanakannya dalam waktu dekat ini, mungkin pekan depan. Nah, dengan kegiatan ini, eh, orang tua bisa berpikir bagaimana menjadi orang tua yang ideal dan menjadi keluarga yang bisa menjalankan ibadah dengan baik. Karena sholat itu penting bagi kita sebagai seorang muslim kan? Iya. Oh, jadi Ibu Yan ini menginginkan selain anak-anak, orang tuanya juga bisa menjalankan kewajibannya sebagai muslim untuk salat dan membimbing anak-anaknya untuk melaksanakan salat juga. Seperti itu ya, Bu? Ya, benar sekali, betul sekali itu. Kira-kira kalau misalnya ada orang tua yang tidak peduli seperti orang tua yang bilang saya terserah anak saya mau salat atau tidak, itu bukan urusan ibu. Lalu bagaimana kira-kira ibu akan menanggapinya? Hmm, Mungkin saya akan mengajak orang tua tersebut untuk melakukan refleksi dan bicara dengan perlahan dengan orang tuanya, berbicara dari hati ke hati, bagaimana caranya supaya orang tuanya ini bisa paham, bisa mengerti bahwa sholat itu sangat penting untuk semuanya, bukan cuma untuk anak saja, tapi untuk orang tua juga. Karena itu merupakan suatu kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Eh, saya pikir eh, apa yang menjadi idenya ibu ini sudah sangat baik. Eh, Baiklah Bu Yan, jadi dari diskusi kita hari ini, apa kira-kira dukungan yang ibu butuhkan? Hmm. Ya, saya pikir ketika pembelajaran itu kita hanya menjelaskan dan menyampaikan saja kepada anak itu cukup. Tapi seharusnya kita juga mempraktekkan kegiatan pembelajaran ini kepada anak. Jadi itu akan lebih mudah menurut saya, Bu. Iya, memang seperti itu harapannya ya Bu. Kapan kira-kira ibu akan mulai? Eh, Insya Allah, Bu, pekan depan. Karena ini kan sudah memasuki akhir pekan ya. Jadi kemungkinan saya memulainya pekan depan, Bu. Terus selanjutnya dukungan apa yang ibu butuhkan untuk menjalankan kegiatannya ibu? Yang pastinya saya butuh dukungan dari kepala sekolah eh, dan rekan-rekan sejawat, rekan guru di sekolah, eh, dan juga saya butuh dukungan dari murid itu sendiri. Ya, saya butuh kerjasama dari siswa saya sendiri dan tidak lupa yang pasti dukungan dari para orang tua siswa. Iya, saya setuju dengan idenya ibu. Jadi ibu menginginkan adanya kerjasama dari semua pihak ya Bu. Ya, Bu, betul. Karena dengan adanya kolaborasi, pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan insya Allah akan berhasil. Bagus sekali ibu. Kita memang butuh berkolaborasi dalam menjalankan ide-ide yang seperti ini agar beban yang berat itu bisa lebih ringan. Iya, Bu, betul. Mudah-mudahan ya ibu bisa diterapkan. Amin. Mohon doanya ya, Bu Ades. Semoga bisa berjalan dengan baik. Iya ibu, saya doakan yang terbaik. Nanti saya mau mendengar lagi cerita-cerita selanjutnya ya Bu kalau sudah melakukan kegiatannya. Pasti, Bu Ade. Pasti saya akan ceritakan progresnya kalau saya sudah melakukan kegiatan ini. Iya. Siapa tahu Ibu akan melanjutkan kegiatannya, mungkin orang di sebelah sudah ada Bu. Oh iya, terima kasih, Bu. Kalau begitu, saya pamit ya, Bu ya. Terima Iya, kasih sudah mendengar. Terima sukses kasih ya sudah Bu. mendengarkan curahan hati saya. Sehat-sehat. Semoga dilancarkan ya Bu Ade ya segala aktivitasnya. Iya Bu, insya Allah.